Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Musalla Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita pandai menjadi orang yang bersyukur, menjadi abdan syakura atau qalban syakur, qalban syakira, hati yang bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur, maka akan aku tambah, kata Allah. Maka minta curahkan auzi'ni an ashkura atau an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Curahkan rasa bersyukur itu ya Allah ke dalam hati kami, bisa bersyukuri atas segala nikmat yang Kau berikan. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita, ikutan kita dalam menjalani aktivitas kehidupan keseharian. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi kini kita lanjutkan mengulang-ulang kaji. Mengulang-ulang kaji. MUK, mengulang-ulang kaji, atau nama itu, mengulang-ulang kaji awal. Masuk kini surah 42, surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarrun. Shadaqallahul azim. Nah, bisa kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat 42, Allah berfirman, Allah mengatakan, walaqad arsalna ila ummamin min qablika, dan demi sungguh kami juga telah mengutus banyak rasul kepada banyak umat dari sebelum engkau, wahai Muhammad. Jadi kalau bahasa wahai Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa sebelum engkau telah ada banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang sudah diutus dan sudah berkhidmat menjalankan tugasnya, supaya apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka rasakan, suka duka di dalam berjuang, di dalam berdakwah, mengajak umat. Karena setiap perjuangan ada pengorbanan. Perjuangan itu memang menuntut pengorbanan. Ada pengorbanan psikis, perasaan, pengorbanan waktu, awak dilecehkan, diabaikan, awak diuntik,
Kan itu katanya kecil orang tua wah kok menjadi apa di kampung gaji pertama itu adalah UP. Soal UP itu nak kini je dulu lah do tu jangka wakna biasa je lah kepada Rasul-Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad banyak para sayanya, banyak ujian, banyak cobaan yang beliau hadui. Tetapi begitulah yang namanya perjuangan. Itu orang kini tidak ada greget perjuangan itu kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada pengorbanannya, kalau mulus-mulusnya, kalau lancar-lancarnya, badan tidak manis jadi itu. Untuk menceritakannya pun tidak greget, harus kuat. Jadi Nabi Muhammad diingatkan Allah Ta'ala bahwa dulu sebelum engkau juga telah banyak para rasul-rasul yang berjuang, beragam karakter dan perilaku mereka. Kaum Tsamud, kaum Ad, ada disebut di dalam Al-Quran istilah-istilah. Kan ada Tsamud, ada Ad. Mereka yang tidak saja membantah, membangkang, tapi melakukan perlawanan. Perlawanan yang mereka lakukan juga ingin menyakiti rasul-rasul tersebut. Dan oleh karena itu, kawak pun adalah iktibarnya, adalah pelajarannya. Bahwa memang tidak mudah menjadi orang yang menyampaikan kebenaran itu. Kebenaran yang saya sampaikan belum tentu akan diterima dengan mulus oleh orang yang disampaikan. Kalau kecil orang kampung awak, musajiir bangun awak gereja. Jadi sebenarnya ada istilah-istilah itu yang disampaikan dalam Al-Quran itulah diterjemahkan di dalam petata petitiah itu orang tua wajar kampung. Jadi pesannya begitu. Pesannya adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad juga sudah banyak rasul-rasul. Maka Nabi Muhammad Mi'raj itu bertemu dengan para rasul-rasul Allah itu. Sebelum bertemu dengan Allah, bertemu dengan para rasul-rasul. Kalau bahasa wakili kok menggali informasi, meminta pendapat, saran dan pertimbangan. Atau ketika dijampaikan mandat sholat 50 kali sehari semalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa memberikan semacam masukan dengan logika-logika berdasarkan pengalaman beliau. Beliau mengambil pertama indikatornya adalah indikator fisik. Dari jumlah rakaat yang dimandatkan kepada Nabi Muhammad, diminta konfirmasi ulang dari Nabi Musa. Mama pertama agak kepo, istilah orang kini kepo. Agak kepo Nabi Musa. Kalau jadi Nabi Ibrahim santai, biasanya selama ya berarti Nabi Ibrahim memaklumi saja pasti ada pesan yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad. Lah beliau hanya menyimpulkan begitu. Tapi bagi Nabi Musa dengan karakter Nabi Musa, dia agak kepo, pengen tahu. Allah sudahnya tahu, dia satu loh memberikan masukan. Satu sisi begitu, orang yang nyinyir itu satu sisi perlu. Kalau makan dia ngerti itu, terima kasih juga karena Musa lah. Lama gue lah sore ucapan terima kasih Nabi Musa. Kalau ini 50 kali, sering malam 5 kali je dia tak. Apalagi kalau 50 kali nampak lah punya surat jatuh walid tu. Lah dulu jatuh walid. Tak bayangkan je terus.
Walaupun 5 kali, tapi nilainya 50. Itu adalah bonus bagi umat Nabi Muhammad. Tetapi masukkan dari senior, dari sesepuh, pengalaman-pengalaman orang terdahulu itu penting. Perlu didengar, kemudian dianalisa. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad manut lo dengan masukan saran dari Nabi Musa? Karena sarannya itu logis. Kecurangan kini logis. Masuk akal. Nabi Musa mempertimbangkan umatnya badannya gandang, hidung tinggi, kuat. Tentu Nabi Musa tahu mencari umat kini. Bahwa betul, tak kaku betul. Kene, lambat, latihannya capek, dan kurang sehat tuh. Banyak stunting, kurang gizi, waku-wakunya banyak. Makan karbohidratnya dari makan tentu ya. Itu obesitas, makan nasinya dulu orang makannya protein, daging. Awal makan daging tuh, makan daging ayam tuh dua makan aja tuh. Tidak ayam saki atau warna saki. Itu makan aja tuh. Kalau saki ayam dia kuat, belum makan ayam awak. Atau awak mana saki di Bali aja perau sampai ayam. Atau tidak lama ada bawa saki mah. Itulah para senawan dulu. Itu dulu. Kalau kini orang tuh lah pakai makanan bergizi gitu orang ini. Jadi begitu. Pengalaman rasul-rasul sebelumnya itu menjadi semacam bekal bagi Nabi Muhammad. Menjadi tolak ukur, menjadi referensi. Dan awak tak tujuan para luju awak batanyo kanan tuo. Lakuan kamelinyo kalam kamanigi. Ado dan setiap kali bilai kurang dan kali tukua. Ndak diandalannya wak santiang, wak hebat, wak kecewa sekolah itu ilmu kampus kehidupan kau dah lebih kadang dalam sok praktek kehidupan. Jadi makanya pandang kiat pisau sirawi ambil galak batalin tampuk silodang ambil kadiru itu penting. Setiap jadikan laut sakapa jadikan gunung alam takabang jadikan orang yang bisa belajar dengan kehidupan, belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang dia lihat, belajar dari apa yang dia dengar. Maka penting sejarah. Maka kini istilahnya jas merah. Jangan lupa sejarah. Jadi makanya para rasul-rasul dulu dengan umatnya yang beragam-ragam loh gaya, seni dan strategi menghadapi mereka juga beragam. Dan treatment atau caranya juga berbeda-beda. Dan Nabi Muhammad menerapkannya juga berbeda. Justru Nabi Muhammad ada nilai bedanya dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau kecenderungan para rasul sebelumnya, ketika umatnya ingkar, melawan terhadap apa yang beliau sampaikan, lalu kemudian berdoa kepada Allah, dan tahanlah ya Allah, lamban-lambihan bana durhakun, Allah sallahan bana, dan dolai, ya Allah turunkanlah azab buat mereka, hancurkanlah mereka dan durhaka. Maka itu Rasul sebelumnya disebutkan dalam Al-Quran, banyak kaum-kaum umat-umat mereka itu kemudian ditimpa azab-azab dan di dunia. Sementara Nabi Muhammad tidak memilih strategi itu. Justru Nabi Muhammad dengan strategi yang berbeda. Bagi Nabi Muhammad macamnya mungkin ini karengkang. Sesudah itu bisa berubah.
Kecek lagu orang kini, kecek lagu. Kalau tidak hari ini, mungkin hari esok. Kalau tidak minggu ini, mungkin minggu besok. Kalau tidak bulan kini, mungkin bulan besok. Kalau tidak tahun kini, tahun besok. Kalau tidak inyo, sakurangnya anak. Indah anak, cucu. Indah cucu, piyu. Indah piyu. Cici dah cici Lihat tahu lah. Oh sampai sini tahu aja. Jadi itu Nabi Muhammad prakteknya seperti itu. Seperti di Taif. Karingkang mana ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, ditolak Nabi Muhammad. Kemudian dilecehkan Nabi Muhammad, dipermalukan Nabi Muhammad, dilempar Nabi Muhammad, disakiti Nabi Muhammad. Malinggitih melinggaman mereka. Berdiri ke Muhammad, angkat dua tanganmu, berdoa kepada Allah. Kedua bukit yang di Taif kau bisa diangkat, dibiarkan mereka kau, dihancurkan mereka kasar. Lah keterlaluan, terlalu kecil abang haji Romai Abang. Lah terlalu, tapi kecil Nabi Muhammad itu tadi. Mungkin Ambo dan alun pas mengajak mereka. Mungkin momennya alun pas, mungkin waktunya alun tapi, mungkin alun menyentuh dakwah. Itulah yang pakai mungkin tadi. Kalau dari kini disukai, dah dari minggu kini, begitulah seterusnya. Ternyata iya, anak-anak dari orang Taif itu keturunan mereka. Lahirlah ulama-ulama hebat. Mengkota ada awal di pasar kandang, mungkin awak mencari awak gawa sana awak doakan indahnya Allah ini ke surau untuk anak diajak ke surau, disuruh mengaji ke pesantren, sekolah agama, tuntung berubah lah. Alullah tapi anak alullah boleh singgung mengaji pandai baca Qurannya baru sudah tuh cucu dia inspirasi kan supaya ada kemauan untuk berubah. Jadi makanya belajar awak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa pesan Allah kepada Nabi Muhammad, para sayan rasul-rasul sebelumnya mereka juga didustai. Inyo dikicuh oleh kaum, inyo dilawan, banyak dan membangkang kaum, banyak dan melawan. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad darra, maka kami siksa mereka. Udah dulu Pak. Maka kami siksa mereka, kami hancurkan mereka, kami berikan mereka katakanlah musibah. Dalam bentuk pertama adalah baksa, atau sudah disebut di dalam Al-Quran baksa itu adalah yang kaitannya dengan masalah perekonomian. Ada masalah kesulitan, krisis, kelaparan, kemiskinan, itu yang kaitannya dengan ekonomi, kemelaratan, kesengsaraan. Diuji dengan kesengsaraan. Anjlok, hancur ekonominya. Paling hancur dalam bentuk bisnis, dalam bentuk ekonomi. Nah itulah, dan awak pun akan juga merasakan hal-hal seperti ini. Tapi tetap harus pahami, ketika ada bencana, ketika ada musibah, ada 3 levelnya. Ada yang mungkin ujian, ada teguran, dan ada azab. Siapa yang mendapat ujian ketika datang musibah itu masuk kategori ujian, itu adalah orang yang rajin beribadah, orang yang beriman, orang yang taat, meninggalkan segala yang dilarang Allah. Diuji dengan masalah ekonomi, jatuh tapai.
Kan awak masalah ekonomi ko ano na jatuh tapai. Itu jatuh hele. Jatuh asok. Atau jatuh asok itu kayo. Kalau jatuh tapai ko tak jelajah ke bawah ya. Kalau jatuh asok membuang kate. Jatuh aja lah itu. Nah dua itu ya. Yo para lulu mengaji jatuh. Kalau tak ada jatuh. Nah jadi kondisinya seperti itu. Bisa saja awak dalam bisnis gagal, mungkin dalam banyak aspek. Kalau bakar awak kena pecat, dalam urusan-urusan yang kaitannya dengan masalah ekonomi, akhirnya berdampak kekurangan, melarat, miskin, fakir dan lain sebagainya. Nah, bagi orang yang beriman itu namanya adalah ujian. Tuntutannya untuk awak apakah kita sabar atau tidak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji mereka yang beriman. Atau bisyai'in dengan sesuatu, ada khawatir, ada takut. Awak kan mudah galau. Wanaksi minal amwal, kurang harta. Hilang piti awak, kan itu ujian itu. Dan doa piti awak dari tabur awak saja SD, disimpan awak kawisa banyak-banyak. Lalu kumpul piti. Hilang. Tak terlalu awak tidak tahu. Padahal awak dah ada Rasul bersalah. Nak doa awak meninggal kewajiban awak. Pak piti ko yung mana payah awak makulih rasuai ke awak. Halal rasuai halal piti ko halal je. Dari jari awak. Hilang ya, itu dicilo ada orang. Itulah nan ujian. Bisa menaikkan level awak. Naik level awak. Dan ujian kau tadi tentu orang dan sekolah. Ya dong. Artinya adalah orang yang dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, rajin beribadah, dia beriman, lalu diuji dengan kekurangan ekonomi, masalah kefakiran, kemelaratan, kemiskinan, langsung anjlok, langsung hilang, lalu terjadilah kebakaran, terjadilah ala nama bidina hilang. Nah, hal-hal seperti ini bagi orang yang beriman itu namanya ujian. Pertanyaannya, apakah dia sabar menghadapinya? Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Jadi di situ letaknya adalah kesabaran. Ikonyo dosa banyak, kemudian mengalami masalah. Bisnisnya gagal, pintunya hilang, bangkrut dan segala macam. Itu ujian dari Allah. Ujian bala je jangan kenal je Tuhan. Orang yang dapat ujian itu adalah orang yang bersekolah. Bahasa Allah itu orang bersekolah naik kelas gitu kan. Naik kelas. Dia ada sekolah. Naik kelas lah. Ujian pula. Dia nak sekolah nak tercatat sebagai siswa itu ujian lah. Nah, bagi mereka yang diuji harus sabar. Maka dikatakan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira, menyangka dan menduga bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Bagi mereka yang berkata amanah, kami telah beriman, dia tidak dibiarkan begitu saja, karena dia sudah mengucapkan iman, karena dia sudah beriman sebelum mereka diuji. You diuji. Kalau ameh pun ada ameh baca saya tahan uji, diuji dan dibakar mana dan ameh pun tetap ameh. Dan orang beriman itu diuji, bahagialah ujiannya tetap dia beriman.
Para saya dari Nabi Ayub. Nabi Ayub dah. Nabi Ayub dan punya istri, kemudian anak banyak. Nabi Ayub kayu piti banyak, kebun lawih, taranak banyak. Karena awak kan ingin kan nana cancak sebenarnya. Kalau orang Bului kan ada perundangan dari labai-labai ketika Bului. Disampaikan dalam perundangan itu tentang ojo kalorongan surang-surang. Bamacam ojo kalorongan surang-surang. Ado nambah sawah, ado nambah ladang. Ado nambah galeh, ado nambah tukang. Ado nambah tarana kabau nagadang. Ado pulo na lari ke kampung orang. Ado na mengalih di pasisi, ado na di Padang. Ado Bukit Tinggi, ado Padang Panjang. Ado na di Jambi, ado Palembang. Ado Surabaya, ado Semarang. Pokoknya itu kan saya berbagai macam ojo kalau surang-surang. Disambung itu. Kalau orang Batani, kalau dikaji, inyo menanam di sawah, menanam padi, di ladang menanam ubi. Nangka diharuan dari dan ditanamnya kasadoi menjadi. Kalau ingin mengharap syafaat Nabi, kan itu pinta doang. Kalau nyoba tak baladang, bak sawah, batanam padi di ladang, batanam ubi, sagalo dari tanamnya menjadi. Pokoknya tekatulo gaya bahasa ujungnya tekatulo. Sudah tadi. Kalau mengalih, kalau dipikir dari mudia sampai ke hilir, sagaloe ado dalam menjua kabau, ado menjua karambi. Pokoknya sagalo putang baterimo putang tabayi. Kan takak dulu tuh. Bagi orang mengalih kalau dipikir aja. Jadi ado yang mengalih kabau, ado mengalih kambi. Inyo berputar dari subuh sampai ke ini. Putang baterimo putang tabayi. Kalau orang batukang kalau dikaji, macam-macam alat yang dimiliki. Ada patok, ada gargaji, ada sendok, ada panci. Sagalo yang dibunuhan indah melukoi. Indah nak dapat borongan sekurangnya kuli hari. Maharuk syafaat Nabi. Artinya kan itu harapannya kan sedua itu. Kamu tukang, dapetnya tapi kerajuan. Kalau nama sawah baladang tak kata puluh, nanti tanamnya boleh. Kemudian menjadi, kalau nama taranak tak kata puluh, dan jam tane gak tua. Kemudian nambah tinuai bakambang. Jadi macam-macam itu kan harapan. Tapi ternyata ada yang tidak sesuai dengan harapan. Ada diuji kayak Nabi Ayub. Diuji Nabi Ayub, sawah lawe, ladang lawe, kemudian tarana banyak, anak juga banyak. Diajak. Diuji Allah Ta'ala. Kecil bilihnya adonya dan binggi. Kalau kita di Sulawesi ini sirik, adonya dan sirik. Nah pertama itu dan jalan itu adalah bilih itu. Des ayukonya kayu lah cukup dia rajinnya berbanding. Ada kecil bilih mengompor-ngompori. Ya Tuhan ado dia dah ayuko berdoa. Gaya-gaya aja gaya doa. Yo kayu tio. Cimulah hilangan kayu itu. Api yang terana itu sadoi. Mati terana. Mati mendadak ya. Padahal itu rajin berbanding. Dan do masalah de Ayub tu loh. Kasadonya datang dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Sabar jo Nabi Ayub.
Alai padi sadue sawah ka sadue kebune tabaka sadue mati sadue. Indahnya berubah Nabi Ayub kan. Bertambah stres pilih. Yo kan ada orang yang sakit mencari awak elok-eloknya. Ada orang kapal orang nama kabeh ni. Dan jalan-jalan pilih betul. Stres pilih. Alai sampai anak akan meninggal kan saudara. Sampai sakit bau leleh badan dia. Bini lari kalau lah bau leleh laki bini lari. Pintanya Nabi Ayub. Dua je pintanya. Dan pertama jangan dimakan dia oleh lidahmu. Dan kedua jangan makan dia oleh hatimu. Bahawa kau penting dari lidah sama hati kau. Ada lisan dan zakir, lisan lidah dan berzikir. Hati qalban syakir, hati yang bersyukur. Itu ujian bagi Nabi Ayub. Di awal tak tujuh, bisa saja kawat itu adalah ujian. Diuji awak semakin tinggi derajat awak, atau semakin awakkah dipertimbangkan masuk surga. Tapi nara awak kurang pahalu awak. Cara awak uji kesabaran, diuji awak supaya naik derajat awak, bertambah pahalu kesabaran awak. Ayo kau pahalu kesabaran. Kau paling kadang kau je nak nampak sabuk nak bara orang yang sabar kalau kecuali sabar tu lah mati je. Sabar tu lah mati. Tak ada nama sabar. Jadi memang diuji. Dan kedua lah adalah ditegur. Takah-takah awak kau mungkin di level kedua je. Kadang-kadang rajin lagi beribadah, tapi pengujian rajin yo. Obat dosa lagi yo, bermaksiat lagi yo. Kalau tak kata namanya ditegur oleh Allah Taala, supaya sadar wah introspeksi diri awak. Tadi awak belah offset awak, tadorong awak, talonsong awak, ditegur oleh Allah Taala. Maka kemudian supaya berkurang dosa awak, karena awak ditegur oleh Allah Taala. Lalu yang ketiga adalah azab bagi orang yang kafir. Mendadak lu kayu balindak lu sama yang dah mengaji dah surau dah sarui dah bagi agama Allah. Terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan, itu adalah azab ketika di dunia. Istilahnya azab anjare di dunia dulu, nanti yang kira lebih loleh dinampak di dunia sekali. Itu dalam bentuk baksa, yaitu kefakiran, kesengsaraan, melarat, sangat fakir dan segala macamnya. Kemudian wadarra, yang sakit, yang sifatnya adalah kesehatan. Kayak Nabi Ayub diuji dengan kesehatannya. Awak dari sehat-sehat, dari cegak-cegak datang sakit. Karena ikut sifatnya darra jamak, berarti bisa saja mewabah. Maka ketika awak sakit, adalah hidup bahaya di balik sakit. Kadang-kadang kau peringan dosa awak, papui dosa awak, pailang dosa awak. Karena tujuannya, kenapa diberikan baksa, kenapa diberikan darra, ada diuji dengan yang namanya kemelaratan. Masalah ekonomi, diuji dengan masalah kesehatan. La'allahum yatadarra'un. Semoga mereka, mudah-mudahan mereka kembali menyadarinya, merenungi kembali. Istilahnya tadarru' adalah menyerahkan diri lagi, merendahkan diri kepada Allah. Yo nak dapat kuasa awak, nak dok kendali awak. Oh kayu awak kini banyak piti awak, tinggi pakai awak. Ternyata semua ada masanya. Dan kayu awak kau dan rezeki awak bila bahas bah, yo terbatas sama sewa hidup ini.
Oh banyak orang tua awak ubah awak berdikit-dikit ampe oto awak bakile-kile piti awak belipet-lipet bini ampe ketika lah nanti awak lihat orang tua awak je lain dan rezeki awak sampai mati ni alai nak dole diuji awak kadang-kadang ketika awak diuji dengan kemiskinan diuji dengan miskin awak lihat orang datang